Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih dalam pembahasan mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Sudah disebutkan pembatal yang pertama adalah berbicara di dalam solat dalam keadaan aliman bitahrimi wassalah, dan telah berlalu rincian terkait dengan hukum berbicara dalam solat. Hanya saja di sini ada satu poin yang butuh diperbaiki ya. Di sini di kitab tertulis an-nutqu bi arba'i kalimatin walau nasiyan. Pembatal solat adalah berbicara dengan 4 kata walaupun lupa. Ini hukum berbicara dalam sholat ketika lupa. Kita katakan kalau sedikit itu tidak membatalkan sholat, tapi kalau banyak membatalkan sholat. Nah, di sini di buku disebutkan 4 kata itu dianggap banyak. Dan ini keliru ya, ini salah. Yang benarnya 4 kata itu termasuk sedikit. Ya, 4 kata termasuk sedikit, 5 kata yang banyak. Dan ini sesuai dengan pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar. Sementara menurut Al-Allamah Al-Qalyubi, beliau mengatakan kata yang sedikit itu kalau 6 kata. Ya, 6 kata, kalau 7 kata itu sudah banyak. Itu sudah banyak. 6. Dan kata yang dimaksud di sini adalah kata urfi. Kalimat urfi ya, yakni kata dalam setiap bahasa masing-masing. Beda kemarin huruf, kalau huruf patokannya ya huruf hijaiyah. Tapi kalau kata patokannya ya kata di bahasa masing-masing. Ya, ini saya kira perbaikannya terkait dengan apa yang disebutkan di buku. Jadi yang benarnya bukan an-nutqu bi arba'i kalimat yang membatalkan sholat, tapi an-nutqu bi khamsa. Ya, bi khamsi kalimat. Ya, berbicara dengan 5 kata. Ya, karena ini yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian pembatal berikutnya ziyadatu fi'lin min ghairi jinsis salah in kathura mutawalian walau sahwan. Pembatal sholat berikutnya adalah melakukan ziyadatu fi'lin, menambah suatu perbuatan yang mana perbuatan ini min ghairi jinsis sholat, bukan perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Yani simpelnya adalah bergerak dengan gerakan yang bukan gerakan sholat. Intinya seperti itu. Melakukan gerakan dengan gerakan yang bukan gerakan sholat. Ingkathura, dengan syarat perbuatan itu banyak bergerak, intinya banyak bergerak, mutawalian, berturut-turut, walau sahwan, walaupun bergerak berturut-turut yang banyak ini dalam keadaan lupa. Nah, butuh diketahui bahwasanya sholat itu gerakan-gerakannya, ya sholat ini kan ibadah yang punya hayat, punya tata cara, punya kaifiat, punya alur gerakan gitu. Nah, ketika seseorang menambahkan gerakan yang banyak di tengah-tengahnya, itu dianggap yaqta'u nadhmas shalah, memutuskan rangkaian rentetan ibadah sholat. Ya, dan itu membatalkan sholat. Ya, itu membatalkan sholat. Ketika seorang melakukan suatu amalan besar yang banyak berturut-turut di tengah-tengah gerakan sholat, ya, yang mana yang dilakukan ini bukan gerakan sholat, maka itu membatalkannya. Karena membatalkan nadham sholat. Tapi kesimpulan pembatal sholat ini, takbir di kalangan fuqaha terkadang disebutkan apa? Eh, bahwa seorang itu melakukan gerakan, bergerak di dalam sholat dengan 3 kali gerakan. Dengan 3 kali gerakan mutawalian. Ya, yang 3 gerakan ini berturut-turut. Ya, dengan anggota tubuh yang besar, bi'udhuin kabir, ya, bi ghairi hajah, tanpa ada keperluan. Maka ini membatalkan sholat walau sahwan, walaupun dilakukan dalam keadaan tidak sengaja atau lupa. Baik. Maka para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan bergerak di dalam sholat dengan selain gerakan sholat, ya, itu hanya membatalkan sholat kalau terpenuhi 4 syarat. Itu hanya membatalkan sholat kalau terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, gerakan tersebut banyak. Apa patokan banyak? Kata para fuqaha, banyak itu kan jamak. Dan aqallul jamak salasa. Ya, bentuk jamak, jumlah jamak yang paling minimal ya 3. Berarti minimal 3 gerakan.
Ini syarat yang pertama. Harus terpenuhi semuanya baru membatalkan sholat. Jadi gerakannya itu 3 kali. Gerakannya tiga kali. Misalnya melangkah 3 kali, seperti yang disebut dalam buku-buku fikih. Melangkah tiga kali misalnya. Nah, atau apa? Tangannya bergerak. Tangannya tadinya sedekap, terus dia garuk kepalanya. Setelah itu sedekap lagi. Setelah itu dia perbaiki kopiahnya. Setelah itu kembali sedekap lagi. Setelah itu apa? Misalnya menggaruk atau memperbaiki sarungnya misalnya. Ini 3 kali gerakan. Ini 3 kali gerakan. Nah, kemudian syarat yang kedua, gerakan yang banyak ini, yakni minimal 3 kali gerakan, ya, itu harus berturut-turut, mutawalian. Kalau gerakannya cuma 2 kali, ya tidak membatalkan. Misalnya melangkah 2 langkah, ya melangkah 2 langkah. 6. Atau misalnya eh, apa sedekap, dia memperbaiki kopiahnya, setelah itu apa kembali sedekap, setelah itu dia perbaiki sarungnya misalnya, setelah itu sedekap, setelah itu tidak bergerak lagi. Ya, ini 2 kali, maka tidak membatalkan sholat. Syarat yang kedua dari batalnya sholat adalah mutawalian, harus beriringan, berturut-turut, tidak ada jeda. Dalam artian gerakan yang satu masih berhubungan dengan gerakan yang kedua. Misalnya melangkah, ya melangkah 1, 2, 3 berturut-turut. Ini batal sholatnya. Ya, ini batal sholatnya. Walaupun dia tujuannya untuk misalnya mencari sutra. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sutra hukumnya sunnah. Sutra dalam sholat hukumnya sunnah. Tidak boleh seorang bergerak banyak dalam sholat hanya untuk melakukan hal yang sunnah. Jangankan yang sunnah. Ya, perkara yang penting saja, ya, misalnya dia ada hewan, ada serangga yang hewan melata yang berbahaya misalnya ketika sholat. Kemudian untuk mengusirnya dia butuh gerakan 3 kali, ya batal sholatnya sudah. Ya, batal sholatnya. 6. Kalau gerakannya berturut-turut. Adapun kalau gerakannya tidak berturut-turut, misalnya gerakan yang pertama di rakaat pertama, gerakan yang kedua di rakaat kedua, gerakan yang ketiga di rakaat ketiga, maka ini tidak membatalkan sholat. Memang dia 3 kali bergerak, tapi 3 gerakan ini tidak mualah, tidak berturut-turut. Atau misalnya dia bergerak ketika berdiri, kemudian bergerak lagi ketika sujud, ya, ketika sujud. Kemudian bergerak lagi ketika misalnya apa berdiri lagi. Ini 3 gerakan tidak dianggap berturut-turut, tidak mutawalian. Ya, jadi yang membatalkan kalau mutawalian berturut-turut. Kemudian gerakan atau syarat yang ketiga membatalkan sholat adalah bi'udwin kabir. Bi'udwin kabir, yakni dengan anggota tubuh yang besar. Anggota tubuh yang besar. Gerakan yang membatalkan sholat hanyalah kalau yang bergerak adalah anggota tubuh yang besar. Mana anggota tubuh yang besar? Misalnya tubuh, kepala, 2 tangan, 2 kaki. Ini anggota tubuh yang besar. Ya. Kepala di sini mencakup rahang. Ya. Makanya rahang, kalau ada seorang sholat sambil mengunyah sesuatu, ya kalau dia rahangnya bergerak 3 kali, walaupun dia tidak menelan sesuatu itu, dia keluarkan dari mulutnya, maka membatalkan sholat. Ya. Membatalkan sholat karena ini gerakan rahang yang tidak diperlukan. Beda kalau orang rahangnya bergerak untuk membaca bacaan sholat, itu bagian dari gerakan sholat. Ya. Nah, maka eh, yang membatalkan adalah anggota tubuh yang besar, tangan, ya, dari sedekap berpindah melakukan sesuatu terus balik lagi, ya, kaki melangkah, ya, dan seterusnya ke depan, ke samping, atau misalnya lompat, ya. Nah, ini anggota tubuh yang besar. Adapun kalau dia bergerak dengan anggota tubuh yang kecil, maka tidak batal sebanyak apapun. Apa anggota tubuh yang kecil? Misalnya jari jemari. Jari jemari ini anggota tubuh yang kecil, biar bergerak bagaimanapun banyaknya tidak membatalkan sholat. Ya tentu saja makruh kalau melakukan gerakan yang banyak tidak diperlukan. Memang nggak membatalkan sholat, tapi makruh. Makanya misalnya kalau seorang menggaruk, ya cukup jarinya doang yang bergerak. Nggak usah tangan sampai sikunya bergerak semua. Ya, cukup jarinya saja. Sehingga dia menggaruk bagaimanapun banyaknya, selama cuma jari yang bergerak, itu dihitung satu semua. Dihitung satu, yakni ketika sedekap dia. Kemudian misalnya apa bagian tubuh tertentu misalnya gatal, kemudian dia gerakkan tangannya dari sedekap ke bagian tubuh tersebut. Ini dihitung satu ini.
Nah, ketika dia menggaruk, jarinya saja yang bergerak. Iya. Jarinya saja yang bergerak. Setelah itu kembali lagi, ini dihitung satu tetap. Tidak dihitung gerakan jari jemari. Apalagi kelopak mata. Kelopak mata, biji mata, ya, bola mata, ini semua anggota tubuh kecil. Mau berkedap-kedip sepanjang sholat, tidak batal sholatnya. Walaupun bergerak. Ya. 6. Lidah juga demikian. Ini anggota tubuh yang kecil. Ini semua apa? Tidak membatalkan sholat. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat adalah tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, maka tidak membatalkan sholat. Seperti yang disebut oleh para fuqaha, orang yang punya penyakit, penyakit lagi kambuh misalnya, alerginya, dan mengharuskan dia menggaruk, sebentar-sebentar menggaruk gitu. Kalau tidak, maka mengganggu kekhusyuan dia. Iya, mengganggu kekhusyuan dia. Jadi bukan gatal gatal biasa gitu. Memang dia penyakitnya misalnya penyakit yang mengharuskan dia untuk menggaruk gitu. Nah, seperti yang disebutkan pada penyakit sopak ya, yang terapinya dengan menggunakan memakai kain sutra. Ini para fuqaha sebutkan itu dibutuhkan termasuk hajat sehingga tidak membatalkan sholat. Baik. Wallahu alam bisawab. Ini termasuk pembatal sholat, ini 4 syarat dari batalnya batalnya sholat orang yang bergerak di dalam sholat dengan gerakan selain gerakan sholat. Kemudian pembatal berikutnya ziyadatu ruknin fi'liyin amidan aliman. Ya, sebelumnya terkait dengan gerakan tadi, walau sahwan, walaupun dia tidak sengaja. Walaupun dia tidak sengaja. Ini gerakan gerakan yang bukan gerakan sholat 3 kali berturut-turut dengan anggota tubuh yang besar tanpa ada keperluan. Ini memutuskan rentetan nazam sholat. Sehingga kapan nazam sholat sudah putus, ya sholatnya batal. Kamu sengaja melakukannya atau tidak? Ya, kamu sengaja melakukannya atau tidak? Nah, hatta Imam Nawawi rahimahullah mengatakan walaupun seorang misalnya dipaksa, ada orang dalam sholat ditodong senjata kemudian dikatakan bergerak 3 kali. Kalau tidak saya tembak. Kemudian dia bergerak 3 kali maka sholatnya batal walaupun di bawah paksaan. Ya, karena ini bukan masalah dianya, tapi kembali ke masalah sholatnya bahwa itu memutuskan nazam sholat, memutuskan nazam sholatnya. Kemudian satu hal yang kita lupa tambahkan terkait dengan bergerak 3 kali, ada gerakan lain yang dia cuma bergerak 1 kali tapi dianggap gerakan yang berat, yang parah gitu ya, sehingga dia dianggap sama seperti 3 kali. Apa itu? Yaitu al-wasbah. Al-wasbah itu melompat, melompat, bukan melangkah, yang melompat dengan kedua kakinya. Baik melompatnya dengan ancang-ancang atau langsung saja. Baik melompatnya jauh lompatannya atau lompatan dekat atau bahkan lompat di tempat. Ini membatalkan sholat. Karena lompat ini gerakan yang berat sehingga dianggap setara dengan bergerak 3 kali. Walaupun cuma melompat 1 kali. Walaupun dia melompat di tempatnya. Maka batal sholatnya. Dengan 1 kali lompatan. Demikian pula ad-darbatul mufritah. Pukulan yang berat. Bagaimana pukulan yang berat? Kata para fuqaha, yaitu pukulan yang ketika dia memukul, semua tubuhnya ikut bergerak. Misalnya ada orang memukul sesuatu, ancang-ancangnya, ketika dia pukul, tangannya, tubuhnya maju semua, kakinya juga bergerak. Ya, ini darbatul mufritah. Ini 1 kali mukul seperti ini, sama seperti 3 kali. Beda kalau mukulnya tidak sampai bergerak, cuma tangannya doang yang mukul, ya atau tangannya yang ngibas dan seterusnya. Ini nggak ada masalah. Ya ini dihitung 1 kali maksudnya. Kalau sampai 3 kali berturut-turut batal juga. Cuman kalau pukulannya berat seperti tadi, itu cukup 1 kali saja sudah membatalkan sholat karena dianggap gerakan yang berat sehingga setara dengan 3 kali gerakan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.